Saya bersyukur bahwa selalu masih ada waktu untuk saya membagi, karena dengan saya membagi firman bukan untuk kalian. Banyak kali ketika saya bikin renungan, sesungguhnya bakal saya. Karena ada tuntutan mesti memberi, maka saya rajin untuk belajar. Ingat itu, ya. Karena ada tuntutan, maka saya rajin belajar. Kalau saya nggak jadi pewarta, belum tentu saya rajin baca firman. Betul nggak, Linda? Zaman saya masih muda, kalau ada tugas cuma 10 hari sekali, tugasnya nanti masih belum gitu ya. Kalau udah mepet baru buka-buka dah. Buku selemari kita turunin, ntar mau ngomong apa gitu. Tapi sekarang kita bersyukur, saya yang sangat bersyukur karena Tuhan mempercayakan di hari tua saya masih menjadi berkat untuk bagian firman dan memacu saya untuk belajar. Jadi karakter saya nggak bagus sebenarnya, tahu nggak? Kalau orang kenal saya masih muda, saya orangnya nggak sabar, mau cepet, perfeksionis segala macam. Tapi berjalannya waktu nggak bisa begitu. Saya harus banyak mengubah karakter saya yang tidak bisa jadi teladan bagi banyak orang. Nggak bisa gitu. Jangan pikir kita udah bagus dan kita nggak perlu. Nanti kita belajar. Waktu tadi pagi saya mulai buka lagi bacaan hari ini. Ini saya ambil dari bacaan hari ini. Saya lihat kok ini bagus ya. Bacaan hari ini bagus. Bacaan diambil dari Markus 10. Tentang orang kaya yang disuruh menjual semua hartanya gitu. Ya. Jadi kita udah tahu cerita ini, udah tahu, udah ngerti. Tapi semoga hari ini Anda mendapat hikmat yang baru lagi. Mari kita baca Markus 10 ayat 17 bersama-sama. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Yesus. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pertanyaannya bagus sekali. Dia bukan tanya hal-hal kehidupan. Kita kalau konselingin orang yang ditanya adalah hal-hal, besok saya bagaimana, suami saya begini, uang saya begini, kontrakan habis, anak saya sakit. Hal-hal dunia, hal-hal jasmani. Tapi anak muda ini tanyanya hal-hal yang sangat rohani. Apa yang harus saya perbuat untuk masuk sorga? Coba. Jadi anak muda ini sudah memikirkan sorga. Dan jarang sekali anak muda mikirin sorga. Anak muda cuman pikirin apa yang akan terjadi sekarang. Apa yang ada di depannya yang dia harus hadapi, itu pertanyaannya. Puluhan tahun saya bergaul dengan anak-anak muda di Choice, di Thomas, pegang anak muda. Selalu yang ditanya yang ke depan, apa yang terjadi ke depan. Tapi anak muda ini tanya bagaimana supaya saya masuk sorga. Dan orang ini bagusnya apa? Berlari-lari mendapatkan Yesus. Coba garis bawahi. Berlari-lari bukan dia larian bebeneran begitu, mungkin juga bebeneran, tapi berarti dia punya minat. Ya, dia mulai memikirkan, dia mencari, dia mau tahu apa jalan keluarnya.
the way of life gitu ya. Dia lari-lari, jadi dia serius ya. Dan sambil bertelut di hadapan Yesus. Bertelut tuh kayak kita kali gimana tuh? Kui ya, pai kui gitu ya. Apa tuh pai kui? Berdiri pakai lutut gitu ya, berdiri pakai lutut. Jadi orang ini, bayangin ya teman, kayak saleh. Dia udah kaya, saleh, dan masih muda lagi, belum berapa tua nih. Ini jarang, orang begini jarang. Ya, masih muda, nggak terlalu tua ini pasti. Terus serius cari Tuhan, dan dia bertelut. Berarti dia tahu menghargai Tuhan, dia tahu gitu, ya. Jadi yang ditanya juga bagus lagi. Ayat 18 berkata, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Coba bayangin. Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Orang ini rendah hati apa enggak? Coba bayangin. Ya, orang ini rendah hati sekali. Orang kalau dibilangin kamu baik deh. Kamu baik deh gitu. Hidung kita mekar setengah senti gitu. Ya, kalau dibilangin kamu baik deh gitu. Aduh, Hari, kamu baik sekali loh Hari. Coba. Kan orang mekar gitu hidungnya ya. Tapi Yesus ya dibilang, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ini kenapa? Dia nggak sombong, dia rendah hati. Maka kalau kita bahas ya luar biasa gitu. Jangan dibilang kenapa baik, ada apa gitu. Biasanya ya istri bilang sama suaminya, anak bilang sama orang tuanya, papi baik, deh papi baik. Ada maunya nggak? Kalau orang ya nggak nino, ya kan? Aduh mak lu baik deh mak, ada gitu. Pasti ada maunya tuh. Yang biasa-biasa nggak pernah muji, tahu-taunya muji. Nah, ada udang tuh, ya. Ada udang di balik batu, tumben-tumben dia muji gitu. Tetapi kalau Yesus dia bilang, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja gitu, ya. Yesus mengajarkan kita untuk selalu rendah hati. Ingat ya, pertanyaan ini mengajar kita, siapapun kita, bagaimanapun status kita, apapun kita, maka Yesus itu kan dia tahu, dia 100% manusia tapi dia 100% Allah. Tapi ketika dia dipuji guru yang baik, dia enggak lupa diri. Banyak orang maksudnya enggak baik, dia puji orang. Nah, terus dia mau ambil keuntungan dari orang itu. Jadi sebelum dia ambil keuntungan, dia puji-puji supaya orang senang. Kalau orang senang, diminta apa juga dikasih gitu, ya kan? Tetapi Yesus tidak makan pujian. Ingat itu. Malahan pertanyaan itu membuat dia ambil kesempatan untuk mengajar. Dia mengajar kita untuk selalu rendah hati. Jadi lawannya kalian mesti introspeksi begini. Sering kita bangga akan apa yang telah kita buat. Catat itu. Kita bangga dengan apa yang telah kita buat. Jadi kalau orang puji, maka otak kita bilang gini, sudah selayak dan sepantasnya. Iya nggak gitu, ya kan? Sudah selayak sepantasnya gitu. Tapi enggak, Tuhan bukan begitu. Jangan sampai ya. Maka malahan ada orang begini nih, tau nggak? Dia udah kerja capek, kita lupa puji, ngerti nggak? Sering kan?
Akhirnya kalau kita lupa puji gimana? Ngambek lah dia. Dia nggak datang-datang. Kita salah ngomong apa? Dia yang kerja, si A yang kerja, aku pujinya si B, si C. Aku tanya kenapa, kan dia nggak mau ngomong. Ujung-ujungnya aku tahu orang dia ngomong sama lain sampai ke aku. Orang gue yang kerjain, mami muji si B si C. Tuh coba. Jadi orang maunya kalau udah kerja sesuatu, bangga dengan apa yang dia buat, maunya saya puji. Nah, kesempatan ini saya juga mau bilang, saya ini orangnya rada cuek ya teman-teman. Aku suka diomelin juga sama teman-teman yang deket. Kalau orang info apa-apa, kalau orang apa-apa, kirim apa-apa, Ibu Cun coba bilang terima kasih ya, cuma ngomong gitu aja. Makasih ya, gini iket ya gitu. Aku banyak lupanya. Udah kebanyakan lagi baca banyak, lupa dah. Setiap orang kan pengen dihargai, betul nggak? Guru yang baik, Henny yang baik, terima kasih ya Henny yang baik gitu. Nah, Henny jawabnya apa? Terima kasih. Yesus nggak jawab begitu. Yesus bilang begini, tak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah sendiri. Coba, rendah hati nggak tuh? Kalau Henny dibilang, Henny thank you ya, terima kasih. Yesus nggak bilang terima kasih. Yesus bilang tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Pertanyaan ini dipakai sebagai Yesus sebagai dasar untuk mengajar bahwa kita harus selalu rendah hati. Siapapun kita, bagaimanapun kita, apapun status kita, ketika orang mulai memuji-muji, maka kita kembalikan kemuliaan itu untuk Tuhan. Ya. Karena seringkali kita bangga dengan apa yang telah kita buat. Saya mengalami di dalam pelayanan saya 2 kali. Yang 1 kali banyak orang senior tahu, tapi yang kedua kali saya simpen di hati saya. Ketika orang itu udah banyak berkorban, tapi saya lupa tulis terima kasih, lupa kedudukan dia saya tulis, sekretaris saya nggak tulis. Waduh, ngamuknya minta ampun. Saya udah korbankan ini. Masa nama saya kagak ada? Nah, yang inget itu pada mesem deh pasti. Tahu siapa yang saya maksud gitu. Karena saya nggak bohong. Karena banyak orang mau berkorban tapi kepengen di semua orang dengerin ya. Tetapi di mana ayatnya? Ayo siapa yang ingat? Diajarin ada 2 ayat. Apapun yang kamu buat, buatlah dengan segenap hatimu, bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Di mana? Ya, Kolose 3:23. Sinonimnya di mana? Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan berkata, apapun yang engkau buat bagi yang orang paling hina, engkau lakukan bagi aku. Jadi coba dengerin, kenapa orang itu minta pujian? Dengerin. Kenapa kita suka minta pujian? Kita jengkel, kita kecewa kalau kita nggak dipuji. Karena kita lakukan itu supaya nama saya tercatat. Ketika nama saya tidak tercatat, ketika saya tidak dihargai, maka merasa sia-sia pengorbanan saya. Tapi kalau kamu berpegang kepada 2 ayat tadi, Kolose 3:23, Matius 24 ayat 40, maka kamu tahu tidak ada yang luput dari mata Tuhan. Amsal 15 ayat 3. Apapun yang kamu lakukan, lakukannya dengan segenap hati, bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Ketika kamu lakukan untuk Tuhan apa? Dipuji. Puji Tuhan. Enggak dipuji, ya puji Tuhan. Orang bakal Tuhan kok.
Tuhan udah kasih kita segala-galanya, masa kita baru kerja segitu aja kepengen dipuji-puji gitu. Jadi pengenalan akan Tuhan itu perlu sekali untuk ngatur mindset kita. Ya. Jadi kita sekelingkali bangga dengan apa yang kita buat, boleh. Tapi sekali lagi saya ingetin ya, kalau dipuji orang, puji Tuhan. Kalau orang lihat pengorbanan saya, puji Tuhan. Tapi kalau orang tidak menghargai, orang tidak puji juga nggak apa-apa. Orang bilang saya dablek, lu mendablek, biarin. Dablek di mata manusia, tetapi bagi saya, aku sudah mati, Yesus yang hidup di dalam aku. Keren nggak? Di mana ayatnya? Ayo. Aku sudah mati, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Kalau Yesus yang hidup, emang Yesus kepengen, emang kitanya kepengen dipuji-puji. Galatia 2:20. Aduh, nenek-nenek paling cepat dah pokoknya dah. Jadi ingat ya teman-teman, sebagai ayat baru kedua ayat ini aja saya mau ajarin kalian satu. Selalulah bersikap rendah hati. Melalui banyak penderitaan, melalui banyak masalah yang Tuhan izinkan untuk kita lewati, Tuhan berharap kita jadi rendah hati. Bukan kebetulan, ya, saya bukan kebetulan punya anak Edson. Dengan punya anak Edson, saya harus urut dada kepada orang-orang helpernya. Saya harus. Nanti itu membuat saya rendah hati. Kenapa? Bukan membuat saya nggak salah, bukan membuat saya rendah hati, membuat saya sabar. Saya orang yang tidak sabar. Saya mau kerjain sendiri udah nggak kuat, nggak ada tenaga. Tapi kalau orang yang saya andalkan kelelet, ya saya urut dada. Tapi toh dia kerjain, untung ada dia. Nggak ada dia, siapa yang mau kerjain gitu. Jadi saya berubah, saya mau ubah mindset saya melalui banyak penderitaan, masalah yang Tuhan izinkan untuk saya lewati. Tuhan berharap kita berubah. Kerendahan hati adalah kebijakan yang paling utama dalam spiritualitas yang sejati dan dalam pelayanan. Saya ulangi ya. Kerendahan hati adalah kebijakan yang paling utama dalam spiritualitas yang sejati dan dalam pelayanan. Artinya apa? Artinya semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita mau melayani Tuhan, maka karakter Allah dia impartasikan kepada kita. Karakter siapa? Karakter ketika Yesus dilahirkan, pilihnya bukan istana, kandang. Ketika dia mau mati, bukan mati dengan penuh penghormatan, tapi dia mati jalan salib. Dia rajam, disesah, dicambuk. Anda lihat, Yesus datang dengan penuh penderitaan dan dia pergi dengan penuh penderitaan. Padahal kedatangan dia mau tebus segala dosa kita. Semakin kita rendah hati, percayalah, kasih karunia Allah pasti mengalir dari tempat yang tinggi mengalir ke tempat yang rendah. Amin gak? Saya ulangi ya. Semakin kita rendah hati, maka kasih karunia Allah mengalir dari tempat yang tinggi di sorga mulia. Dia cari hati orang yang rendah hati, orang-orang yang melayani dia dengan rendah hati. Ingat gak coach saya bilang, ketika saya sibuk urusin urusan Tuhan, apa hari terusannya? Tuhan akan sibuk urusin urusan saya. Catat ya yang belum punya ya, ini penting.
Kalau saya sibuk urusin urusan Tuhan, maka Tuhan akan sibuk urusin urusan saya. Kerendahan hati, dengerin, adalah satu-satunya karakteristik yang kita miliki tanpa kita merasa memilikinya. Kerendahan hati adalah satu-satunya karakteristik yang kita miliki tanpa kita merasa memilikinya. Sebab pada saat kita merasa sebagai orang yang rendah hati, saat itulah kita kehilangan kerendahan hati kita. Lucu ya. Jadi kerendahan hati nggak ada. Sampai hari ini saya udah dengar dari banyak tokoh yang omong di mimbar, yang tulis buku, nggak ada satu pun hamba Tuhan yang berkata, ikuti saya karena saya rendah hati. Nggak ada. Berabad-abad nggak ada itu. Ya. Dari perbuatannya, dari perkataannya kita tahu dia rendah hati. Tapi nggak boleh dengerin ya teman-teman, apalagi kamu jadi aktivis. Orang lain boleh bilang kamu rendah hati, boleh. Tapi akhir nggak boleh tepok dada bilang rendah hati. Ingat ya, pada saat kita merasa sebagai orang yang rendah hati, saat itulah kita kehilangan kerendahan hati kita. Dengerin ya, segini nih. Kita kan suka berpuas nih. Nanti ini ntar aku bacanya ntar aja deh, terakhir. Nah, kerendahan hati itu memang cuman milik Tuhan, bukannya milik manusia. Karena saya bilang, kalau kita udah sangat merasa orang yang rendah hati, sesungguhnya kita tidak rendah hati, gitu, ya kan? Matius 11, 28, 30 aku nggak usah baca detail, tetapi Yesus yang omong, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Berarti semua orang ada problem. Tidak ada orang yang tidak punya problem. Makanya di 1 Korintus 10 ayat 13 bilang, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Padahal kita selalu berteriak persoalan kita adalah luar biasa. Tetapi karena semua orang ada problem, maka persoalan sebenarnya adalah biasa, gitu, ya kan? Dan Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Garis bawahi, kelegaan. Tuhan bukan bilang, mari kepadaku semua orang yang letih lesu berbeban berat, aku akan angkat kuk kamu. No, Tuhan nggak bilang dia mau angkat. Tetapi walaupun beban itu ada, tapi no problem, fine aja gitu. Ya, saya tahu udah banyak orang-orang dari teman-teman PA yang problemnya nggak diangkat. Tetapi dia tetap bisa ketawa, dia tetap bisa jadi berkat. Dia mau jadi konselor, dia mau jadi pendoa. Bukannya dia kagak ada problem, dia ada problem. Tetapi problem itu sudah membuat kelegaan. Karena apa? Kita tahu tujuan Tuhan kasih ini kepada saya. Tuhan, kamu harus tahu kenapa Tuhan kasih masalah itu kepada kamu. Jangan bilang terima aja, mengalir aja, terima. No, memang harus terima, harus berserah. Tapi belajar dari kehidupan ini, apa maksud Allah? Saya ulang sekali lagi, ini penting sekali. Bukannya terima doang. Saya terima punya anak berkebutuhan khusus. Saya terima suami saya diambil orang. Saya harus terima saya tinggal sama mertua. Saya harus terima saya jatuh tempo kontrak rumah, apapun. Tapi maksudnya apa? Di balik setiap persoalan, di balik setiap masalah, pasti ada pembelajaran. Pasti ada berkat.
yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Makanya Tuhan bilang ayat 29-nya dari Matius 11, pikul lakuk yang kupasang, belajar daripadaku. Makanya mesti ngerti firman Tuhan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Anda lihat, hanya Yesus yang berani berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut atau rendah hati, ciri utamanya adalah bukannya lemah lembut Putri Solo, bukan. Lemah lembut, rendah hati, orang yang bisa dinasehati, orang yang bisa dibilangin kalau salah, orang yang mau menerima orang punya option, orang punya usul, ya, orang punya usul, bukan aja bilangin kita punya kekurangan kelemahan, tapi kalau dia punya usul kita juga bisa perhatikan gitu. Itu orang yang lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita bisa begitu, maka jiwa kita akan mendapat ketenangan. Jadi ini ya, orang tenang ya, cari rumah yang mencil gitu di puncak. Mau rumahnya tenang, rimbun di tengah-tengah. Tahu-tahu rumahnya dirampok orang, gak ada yang tahu. Serius. Ada satu pastor dulu waktu belajar nyepi sendirian. Kalian udah tahu deh siapa ceritanya, cuma aku kan nggak bisa ngomong. Dia sendirian puasa, dia sendirian semedi, dia sendirian sembayang, dirampok beneran, dirampok. Baru dia belakangan ajak-ajak orang, nggak bisa lah sendirian di bumi inilah gitu. Jadi orang kalau mau dapatnya sebenarnya maksud dia baik, dia mau tenang, nggak berisik, nggak hiruk pikuk di kota. Saya mau ketenangan gitu. Padahal firman mengajar kalau kita apapun persoalan yang ada yang bikin kita hiruk pikuk, tapi belajar firman, maka kita akan mengerti di balik yang hiruk pikuk itu Allah sedang mendidik karakter kita gitu ya. Maka walaupun semua persoalan enggak diangkat dari kehidupan kita, enggak diangkat, tapi jiwa kita akan mendapat ketenangan. Amin. Fokus kepada tujuan. Jadi tujuannya kan mau memuliakan Allah nih, mau pulang ke sorga nih, sehingga rela melepaskan yang lain. Yang lain itu yang membuat kita letih lesu, berbeban berat. Misalnya apa? Misalnya trauma, persoalan hidup, rencana dan kehendak kita, mimpi berharap begini, kepengennya begini. Aduh kalau bisa begini, aduh udah jangan, itu bikin capek. Ya itu bikin capek kalau aku bilang ya. Lepas, Tuhan mau kita lepas. Kalau kita fokus aja seperti anak muda ini, bagaimana supaya saya pulang ke sorga? Saya udah lebih dari 3-4 kali ada yang meninggal istrinya, suaminya amat panggil saya dan beberapa teman. Yang 2 nggak panggil, cuman saya sendirian. Saya dikasih kunci setumpuk, terus suruh bukain lemarinya. Aduh, makanya itu pelajaran saya. Ada yang bilang begini, suami kalau ditinggal istrinya seminggu senang, tahu nggak senang? Bebas, ditinggal seminggu. Betul nggak Vincent? Kagak disuruh-suruh lu, senang seminggu. Tapi kalau ditinggal sebulan, 2 bulan, lu nggak tahu aja kunci ini yang mana, kunci ini di mana, habis bulan bayar apa, berapa bayarnya kagak tahu aja. Betul nggak lelaki? Karena semua dikerjakan oleh istri yang bionic woman. Suami tahu beres. Betul nggak begitu rata-rata? Betul. Semua istri. Suami nggak tahu apa-apa. Suami mati, istri mati. Saya 2 kali, saya sendiri karena dia nggak percaya. Yang lain saya bertiga, berempat. Dikasih kunci tumpuk, tolongin Cun, tempelin tuh yang cocok. Suaminya nggak tahu ini kunci apa aja, bahasa setumpuk dia nggak tahu. Waktu lihat
surat-surat tuh ini biasanya dia carinya di sini. Gue bilang suruh teman lu liatin surat-surat. Jadi kita liatin harta dia. Habis dia kagak tahu, lakinya semua tahu beres. Loh kita nih nggak tahu dipanggil Tuhan kapan. Pelajaran ini juga bakal suami-suami. Biar mau tahu sedikit-sedikit urusan rumah tangga. Nanti kita nggak tahu umur kita. Kalau kita dipanggil Tuhan sendiri yang laki nggak apa-apa. Kalau laki yang mati, bini bisa kerja segala tuh. Tapi ada tuh cerita, lakinya mati, pinnya nggak dibilangin, bininya nggak tahu. Dia ada 7 bank, ada di koran juga ada. Dia punya itu yang bukan yang silver, yang emas tuh, yang hitam kartunya. Tapi nggak tahu pinnya. Jadi nggak bisa dikosongin sama bininya. Kan kalau kita udah pinter nih, di sini gue ajarin. Pesenin tuh sama anak mantu, kalau kita mati, papi mati, jangan lapor ke bank kita mati dulu. Kuras dulu semuanya, kuras, kan kita tahu pinnya. Udah kuras baru kita bilang yang bersangkutan mati gitu. Kalau nggak diblok, suami istri bukan lagi 2 tapi 1. Ingat itu. Jadi kalau kita tahu tujuan hidup kita mau barengan pulang ke sorga, maka kita rela melepaskan hal-hal yang lain yang membuat kita letih lesu, berbeban berat, kepikiran, gak bisa tidur. Maka saya selalu bilang banyak orang gak bisa tidur sebenarnya memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikir. Banyak orang gak bisa tidur mikirin, sebenarnya lu pikirin juga lu gak bisa apa-apa gitu loh. Nanti dia bagaimana? Saya misalnya mikirin, Edson bagaimana nanti kalau saya mati? Emang gue pikirin. Nanti kalau Edson ada apa-apa bagaimana Mami? Gak tahu. Aku udah keserahin nama Tuhan, biar Tuhan yang urus gitu. Jadi hidup aku tenang. Yakobus 4 ayat 6 berkata, Yakobus 4 ayat 6 berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita, baca di layar ada 2, 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang Tuhan gak suka. Dosa yang pertama juga itu sombong gara-gara gak mau kalah sama adeknya gitu, ya kan? Jadi ini udah jelas sekali. Kasih karunia Allah yang dianugerahkan bagi kita, entah solusinya, jalan bagaimana, udah ada itu lebih besar daripada segala persoalan, ya. Jadi jangan sok-sokan kita ngatur segala gitu, jangan. Markus 10 kita terusin ya, karena bacaannya hari ini kan Markus 10. Terus nih Yesus tanya nih, bagaimana supaya bisa masuk sorga? Nah jawabannya ayat 19-20. Yuk kita baca 2, 3. Engkau tentu mengetahui perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ada 10 ya. Kalau lengkap lagi baca di Imamat. Ini cuman Yesus yang keluar. Saya cuman mau omongin sedikit. Saksi dusta saya udah sering omong. Mengurangi hak orang, ini susah nih. Kita yang berkuasa, status kita lebih tinggi. Sebenarnya dia punya hak atas ini. Tapi karena kita yang berkuasa, kita yang pegang, maka kita mengurangi hak orang. Itu sampai masuk ke pengadilan banyak. Hak saudara-saudaranya diambil, sampai mamanya,
anaknya masuk pengadilan, betul nggak gitu? Karena haknya dia bertindak tidak adil gitu. Makanya ada ayat bilang, mengapa kamu tidak lebih suka menerima ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Jadi ikut Tuhan tuh memang susah. Tapi kalau kamu terlepas, nggak susah-susah amat. Ya udah, bukan haknya. Ya, saya punya temen yang rumahnya gede sekali, lantai 3 ada kolam renangnya, keren rumahnya, pembantunya banyak sekali. Hari ini rumahnya kecil, jauh sekali, ada banyak problem. Tapi orang itu saya lihat udah bisa melepaskan. Ya udah, memang saya dari muda kerja dapat begitu, tapi sekarang saya mesti begini gitu. Orang yang bisa melepaskan hak bukan berarti apa yang dia tabur dia tuai juga, ada banyak, saya nggak mau ceritain. Tapi dia bisa terima. Kalau satu hari saya begini, dia di dalam Tuhan sekarang, dan dia bisa menerima, dan saya senang. Dan ini tidak gampang, sedikit orang yang bisa menerima begini ya. Ini saya bisa lihat orang yang saya layani ada yang begitu. Ayat 20-nya coba luar biasa. Jangan mengurangi hak orang, hormati ayah ibumu, udah sering aku bahas, ya kan? Hormati, panjang umurmu, segala apa, nggak usah. Ayat 20. Lalu anak muda itu, ya, guru, semuanya itu telah kuturuti. Wih, keren apa enggak nih? Nggak gampang loh. Kalau menurut saya suka dapat hikmat saya yang dulu begini. Dia sebenarnya anak muda biasa-biasa aja. Ini karena saya menghadapi anak muda banyak. Jadi saya pikir dia baru lulus ya, baru S1, baru mulai kerja, maminya bikin kue, maminya tukang jahit gitu ya, kerja yang warung. Tetapi ini anak diajarin maminya takut Tuhan. Jadi kalau misalnya dia bilang begini nih, kata-katanya ya, jangan membunuh, dia nggak bunuh, tetapi dia tidak mau bersenang-senang di atas kesusahan orang. Dia mulai kerja nih tapi dia ambil prinsip ini, jangan berzina, prinsipnya dia nggak genit gitu aja ya. Dia nggak senang-senang di atas kesusahan orang yang kerja, dia anggap dia punya. Jadi dia nggak genit. Mencuri bukan nyolong, tapi dalam kerjanya di awal mencuri kertas di fotokopi. Jadi fotokopi kegiatan dia fotokopi di kantor gitu, ya kan? Bisa kan ada kesempatan apa-apa dia bawa pulang gitu, yang bisa yang kecil-kecil. Jangan mengucapkan saksi dusta, jangan suka bohong waktu kerja. Coba kalau kamu punya karakter begini nih, jangan suka bohong, ngomongnya jujur. Kalau salah bilang salah, kalau saya yang pecahin ya saya bilang. Kalau ini makanan keasinan dia bilang iya sorry, saya yang salah. Kalau ini sampai hilang, iya saya yang hilangin gitu. Dalam kedudukannya dia tidak mengurangi hak orang. Terus dia tidak mengurang, dia hormati orang tuanya gitu, ya kan? Coba liatin saya. Kalau kita anak muda kayak Bobby, kerja masuk di kantor besar, tapi melakukan seperti yang saya omong, sebentaran aja dia dipromosiin sama atasannya nggak? Bisa nangkap nggak begini? Ya kan, bisa dipercaya, nggak genit, kerja keras segala gitu kan, pasti dipromosin. Kalau orang dipromosiin terus, berkat bukan kedudukan doang, berkat materi menyertai nggak? Iya kan? Jadi kalau si bos main saham barangkali dia nggak kasih orang lain, Bob lu yang mainin deh, lu bisa gitu. Kalau menang pasti dapat. Kedudukan apa yang mesti beli barang, si bosnya nggak sempet, repot, kamu yang beli aja, kasih bonnya, ini pengeluaran ongkosnya, jujur. Lama-lama bos begitu
promosiin kita nggak? Pasti. Jadi berkat bukan berkat rohani aja, tapi juga memperoleh berkat jasmani. Bisa nangkep ya? Nah, karena si anak bilang, sudah kuturuti sejak masa mudaku, maka anak tukang kue, tukang jahit ini lama-lama punya duit nggak? Lama-lama kaya nggak? Kaya. Nih, pelajarannya apa nih teman-teman? Coba kerja, lakukan Taurat. Ini yang jangan ini, jangan itu Taurat. Ya, kita lakukan Taurat. Kalau kita lakukan, bukan hanya kita memperoleh ketenangan, tetapi bukan aja kita memperoleh kedudukan yang bagus, tetapi yang ketiga kita juga memperoleh duit. Tuhan tahu kita perlu uang. Bisa nangkep ya? Karena sudah dituruti sejak masa mudaku. Jadi kira-kira dengerin nih. Si anak muda kepengennya dipuji gak sama Yesus? Iya dong. Gua udah setengah mati melakukan Taurat sejak masa mudaku. Jadi aku dapat memperoleh semua ini sudah selayak sepantasnya kan? Aku cari ayatnya, ada loh Nino. Bagus dah ayatnya. Ayub 23 ayat 10 sampai 12. Bisa gak kita ngomong begini nih? Ayub 23 ayat 10 sampai 12. Kita baca yang udah dapat. Saya ulangi, Ayub 23 ayat 10 sampai 12. Ya itu ada tuh di layar. Yuk kita baca yuk. 2, 3. Karena Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan aku tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Jadi orang muda ini berharap Yesus muji gak? Iya dong. Kan kita udah setengah mati nih melakukan begini nih. Kepengennya dipuji. Sebab tidak banyak orang yang mampu melakukan apa yang seperti anak muda ini lakukan. Catat itu. Ini dia gak banyak orang yang bisa begini. Ya. Jadi orang ini memang bagus. Sebab tidak banyak orang mampu melakukan seperti orang muda ini. Apa yang dilakukan memang sudah baik dan benar. Orang dia jalan ikut Taurat kok, udah baik, udah benar. Tetapi satu pelajaran, ini catat. Tetapi Tuhan enggak mau kita puas diri. Ini garis bawahin. Tuhan tidak mau kita puas diri. Sebab semua yang Tuhan anugerahkan kepada kita hanya supaya rencana dan kehendaknya terjadi melalui kita. Kalau kita puas diri begini nih, saya udah bangun gereja, saya udah bikin komunitas, saya donatur besar, jadi udah cukup dong. Bisa nangkep gak? Jadi ya sekali-sekali orang datang minta sumbangan ya gue kasih dah. Tapi gue udah gak usah repot-repot. Apalagi gue sekarang udah 60, udah 65. Udah cukup lah apa yang aku lakukan, udah cukup. Misalnya orang ngomong begitu. Dan Tuhan gak mau kita puas diri. Ada 1001 cara ungkapan. Yang kamu harus garis bawahi adalah Tuhan tidak mau kita puas diri dengan apa yang telah kita buat. Tulis itu. Sebab rencana Tuhan besar di atas bahunya. Kalau dia sudah mulai begitu bagus, Tuhan akan angkat dia terus naik, bukan? Iya enggak? Tapi kalau kamu puas diri, kamu jadi stuck.
Padahal kamu masih bisa di hari tua, masih bisa kerja lagi. Tapi kalau kamu puas diri, kamu jadi stuck, kamu jadi malas, semangatnya nggak menyala-nyala. Karena Tuhan udah sertai anak muda ini sampai dia punya duit, dia saleh, dia benar. Pasti Tuhan punya maksud yang lebih besar lagi sebenarnya. Makanya Tuhan langsung omong begini. Ayat 21 kita baca bersama-sama, ayat 21. Markus 10 ayat 21. 2, 3. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadaku sama si anak muda, hanya satu lagi kekurangan. Stop, garis bawahi. Kamu udah bisa 9, kamu udah bener, kamu saleh. Hanya satu lagi kekurangan. Dia nggak bilang lu masih banyak kekurangan, lu masih belum begini belum begitu, enggak. Tuhan tahu kan, semua mata Tuhan tahu. Dia serius. Tapi satu aja lagi, satu. Kalau semuanya kamu mencintai lakukan. Ayo kita terus baca. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan susah nggak nih? Udah kasih 9, Bo, ya Tuhan cukup. Masa Tuhan mau semuanya sih gitu? Bisa nangkep Mbak begini. Ini orang-orang ya, bukan sembarangan Tuhan panggil. Ini perikop bagus sekali. Tuhan mau kita lepas bebas, tidak terikat apapun. Anak muda ini udah sangat-sangat bagus. Kekurangannya nggak tahu. Alah lu, yang kelihatan aja lu aku kayak gitu. Gua kan tahu hati lu. Misalnya Tuhan ngomong begitu. Tuhan nggak ngomong begitu lu. Tuhan bilang, Tuhan tahu hatinya. Tuhan bilang satu kekurangan. Lulus sudah dia. Mau diangkat ke sorga kali. Mau jadi orang terkenal kali. Mau dijadiin apa nggak tahu. Pasti misal dia lulus. Kamu ingat apa? Saya ingat waktu lagi bikin, ingat apa? Si Abraham. Abraham taat sama Tuhan. Bininya nggak percaya mau punya anak ketawa, dia percaya, bener nggak gitu? Dia udah setengah mati senang, suruh ceraiin si siapa? Hagar. Iya, dia turutin bininya ngomong apa, semua dia turutin. Anaknya udah bisa jalan, Tuhan bilang jadikan Iskak korban di Gunung Moria. Buset deh, jangan main. Kadang-kadang Tuhan minta yang nggak masuk akal, aku bilangin. Si Abraham dong bisa teriak-teriak. Gideon juga kalau nggak salah, ya Gideon yang anak haram bukan. Terus bukan Gideon. Jefta. Siapa tuh yang nyaut? Aduh keren, Lina keren. Lina yang jawab, Jefta. Dia kan menang perang, dia bangga, jadi dia senang-senang. Nanti apa ada yang keluar dari rumah saya pulang, keluar pasti kan binatangnya. Jadi dia pikir mau pesta lah, gue potongin itu binatang. Nggak tahu anak perempuan satu-satunya. Coba pikirin. Itu kan bukan kebetulan. Tuhan suruh anak perempuannya jalan ke depan jemput bapaknya. Coba toh. Ayub kurang saleh apa Ayub? Tapi istrinya diambil, anaknya, duitnya, udah semuanya habis, sakit lagi, borokan, sampai pakai beling, garuk beling, sampai diketawain sama teman-temannya. Coba. Tapi Abraham, Ayub, Jefta nggak ketahuan, nggak ditulis, ya. Tapi dia biarin anaknya jalan-jalan di bukit. Tapi yang paling jelas tulis di kitab suci, Abraham dan Ayub taat.
Abraham bawa si Ishak ke Gunung Moria. Ayub sampai akhir dia nggak pernah salahin Tuhan, nggak pernah. Karena apa? Belajar dari mereka. Karena mereka mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Tuhan tidak memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Catat itu. Jangan pernah takut. Tuhan tidak akan memberikan apa yang kita tidak bisa. Tuhan suruh kita yang kita bisa kalau kita mau. Itu dia. Tuhan kasih kita soal yang gak masuk akal. Kayak Abraham tuh gak masuk akal gitu loh. Anak ditunggu 20 tahun lebih disuruh jadiin korban. Tapi kalau Abrahamnya mau, detik terakhir pisau udah diangkat, ada binatang disediain Tuhan. Lihat gak gitu? Kita berapa kali berjalan dalam lembah kekelaman. Berapa kali kita nangis, berapa kali kita takut, kayaknya gak ada jalan keluar nih. Makanya banyak orang bunuh diri, banyak orang minum baygon, karena dia gak tahu jalan keluarnya. Tetapi nama Yesus, nama di mana ada pengharapan. Di mana ada nama Yesus, di situ ada pengharapan. Karena apa? Karena bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Ayat 27 dari Markus 10, baca coba. Uskup mantan yang udah meninggal, Uskup Leo Sukoto, kalau yang ingat, dia punya tahbisan pegang ini. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Itu Leo Sukoto, kan kalau pastor dengar juga dia tahu pasti. 2 Timotius 1 ayat 12. Udah. Jadi kita baca ayat 27, Markus 10 ayat 27. 2, 3. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Kalau anak muda ini berani jual. Ini kalau gak salah ceritanya pengajarannya saya belum selidiki dulu waktu saya rajin, saya ingat. Ini kurang 3 hari. Kurang 3 hari Yesus mati jalan salib. Ya, ini kurang 3 hari. Sebelum Yesus dibawa sama orang banyak ke depan Pilatus, ini mundur 3 hari terjadi ini. Kalau anak muda bilang ini, iya, belum keburu jual, Yesus sudah keburu mati. Jadi dia kagak bisa jual. Tapi pasti perkataan Yesus besar kuasa. Mungkin dari pelit jadi berubah jadi ada kemurahan, saya nggak tahu gitu. Ya kan? Di mana ayatnya? Edson hafal tuh. Sinonim dari Markus 10 ayat 27 di mana? Ya, pintar. Lukas 1:37. Edson hafal. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Markus 10:27 idem sama Lukas 1:37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kita mesti mengenal siapa Tuhan kita. Maka saya juga begitu. Waktu orang tanya sama saya, Ibu Cun pernah mikir nggak nanti kalau Ibu Cun mati mendadak, Edson bagaimana? Ya emangnya gue pikirin. Karena gue tahu kepada siapa aku percaya. Dengerin, nggak usah khawatir. Jadi nggak usah terlalu khawatir, terlalu nggak usah. Abraham diminta yang susah, Ayub sampai gila-gilaan begitu proses waktu. Abraham lu deket loh,
cuman disuruh besok pagi-pagi benar dia udah bawa Iskak naik, ya nggak gitu. Ayub lebih susah, proses. Anaknya mati dulu satu-satu, jatuh miskin satu-satu, dianya sakit lama, proses tuh Ayub. Tapi lihat, Tuhan bisa kembalikan. Anak-anaknya paling cantik, tidak ada yang secantik anak-anaknya. Coba bayangin. Tuhan punya jalan. Ya, aku bilang kepada Fanny, Vincent, kepada teman-teman Zoom, kalau hari ini kamu khawatir untuk hal-hal yang percuma, kamu pikirin tuh percuma, nggak bisa jalan keluar. Edson mau dikasih duit banyak, orang dia kagak ngerti. Aku taruh duit berapa puluh miliar juga, dia hidupnya tergantung orang, betul nggak? Nah kalau orangnya nanti berubah bagaimana? Mana saya tahu dia punya alasan 1001 yang aku percayain, nanti Edsonnya merana nggak? Nanti Edsonnya diperhatikan nggak? Pusing dong mikirin begitu. Siapa nih? Anak ada segini, kepada siapa aku percaya? Ya pusing lah pikirin gua. Apain kita pusingin? Abraham, Ayub nggak pusing kok. Kenapa gue mesti belajar pusing? Gitu, ya. Jadi gue nggak pernah takut gitu. Kemarin Edward kasih di sini empowering class. Ada salah satu coach yang dia bilang banyak orang takut, khawatir, menyita hidupnya. Ada satu ayat bagus kan, bahwa susah sekali firman Tuhan gitu. Yesaya 48 ayat 17-18. Ini kalau bukannya sombong tapi saya mau bersaksi ya. Yesaya 48 17 18. Baca dulu deh. Yesaya 48 ayat 17 18. Beginilah firman Tuhan penebusmu, Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Keren gak sih? Saya nikmati lo, ini hidup di sorga nih kata aku, ya kan? Jadi hidup di sorga teman-teman ya, bukan nanti kalau kita mati kita ke sorga, bukan. Sekarang kita bisa menikmati hidup di sorga, itu janji Tuhan. Bener apa enggak? Ya kan? Tergantung kitanya, kita yang sibuk sendiri, kita yang repot sendiri gitu. Sebenarnya Tuhan bilang kebahagiaanmu akan terus berlimpah, akan terus lo ya, bukan naik turun, akan terus. Damai sejahteramu terus seperti sungai yang tidak pernah kering. Bahasa Inggrisnya ya, memberi faedah, yang mengajar engkau tentang apa? Lukas 18. Sebentar ya, sebentar. Oke. Jadi yang memberi faedah bahasa Inggrisnya to teach you, profit and lead you. Jadi mengajar kita profit, memimpin kita, menuntun kita, yang membawa kita kepada keuntungan, bukan membawa kita kepada jalan yang nggak bener. Mungkin nih dengerin saya ya, mungkin kita nggak kaya raya, mungkin cacat saya nggak hilang, tetapi ingat, damai sejahtera kita, ketenangan di sini jelas sekali tulis damai sejahteramu dan kebahagiaanmu, garis bawahi. Bukankah itu perasaan yang dicari orang dunia? Pengen damai sejahtera, pengen tenang,
pengen bahagia, kita cari duit setengah mati, kita lakukan segala macam supaya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan. Benar apa enggak Hari? Dan ini janji Tuhan. Mungkin saya masih cacat, mungkin sekarang apa, saya tetap punya rumah kontrakan, sampai mati saya di rumah kontrakan. Mungkin saya tetap nggak punya duit yang berlimpah-limpah, tapi saya cukup kok. Saya udah ajar di tempat yang lain. Banyak sekali kita kesian kepada orang yang kekurangan. Ingat nggak saya ajarin? Ingat tuh yang saya bilang ada pastor di Padang Sidempuan. Aduh nggak punya TV, nggak punya apa. Kita sekelompok, yuk kita beliin TV, yuk kita. Maunya yang begini-gini. Jangan beliin saya TV. Kalau saya mau TV, saya bisa minta sama teman-teman saya. Saya tidak mau nonton TV itu. Untung gue ngomong dulu lu mau beliin dia TV. Kalau enggak kan gue nyesel, udah setengah mati kumpulin duit. Dia nggak mau. Kita lihat dia kesian, tapi orang dia kagak mau kok. Bisa nangkap gitu. Jadi banyak orang kita pikir, nah ini dia teman-teman catat lagi nih ya. Apa yang kita pikir belum tentu benar. Itu pikiran kita. Kita lihat dengan panca indera kita. Aduh kesian ya. Lebih baik kita, gue pikir gue beliin ini, gue pikir gue beliin ini. Ya ilah. Bukannya kepo, kita kesian. Tapi kita mesti tanya yang bersangkutan gitu loh. Ya. Yang kita pikir apa belum tentu menjadi kebutuhan orang itu. Ingat itu ya. Karena apa yang di otak kita kan gak sama otak dia. Oh kan tadi kan tanya gini, satu lagi kekuranganmu, coba buka Yakobus 2 ayat 10 ya kalau gak salah ya. Ini baru kepikir juga nih. Coba satu aja katanya gitu ya. Ya, ayo kita baca coba 2, 3. Iya, jadi 9 bagian anak muda ini udah lakukan, tapi satu bagian dia belum bisa gitu, jual seluruhnya gitu, ya. Jadi Tuhan tahu. Banyak orang ya, saya dengar ya, banyak orang bawa renungan tuh suka salah begini. Jual. Jadi dia bilang begini nih, waktu saya dengar ya. Jadinya teman-teman, dia ngomong di kelompok, gue dengerin doang. Ikut Tuhan gak boleh kaya. Mesti jual semuanya. Terus ada lagi tuh di Matius 5 ayat berapa tuh? Berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah. Waduh. Cocok nih, cocok dua-dua Tuhan yang omong. Matius 5 ayat berapa tuh? Matius 6 ayat 5. Khotbah di bukit. Matius berapa? Khotbah di bukit 5 apa 6? Ayat 3-nya tuh kalau nggak salah. 5:3 betul nggak? Matius, ya betul kan? Matius 5 ayat ketiga. Berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah. Buset deh. Jadi miskinnya kan ini poor in spirit, bukan bokeh, bukan nggak punya kepeng. Kalau semua yang orang ikut Yesus bokeh semuanya, yang jadi seksi sosial siapa? Yang bangun gereja siapa? Coba pikir. Jadi ini juga cuma ada satu loh, ayat ini cuma ada satu. Yesus cuma omong sama anak muda ini doang. Jual. Ikut aku. Sama yang lain dia nggak ngomong. Malahan kalau engkau ikut aku datang supaya engkau hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukan jasmani, rohani, materi juga kelimpahan. Malahan tadi ayat yang barusan saya baca juga, ingat nggak tadi yang kita baca tuh apa tuh? Bahwa nanti damai sejahtera, kebahagiaanmu terus melimpah. Kalau kita bokeh nggak bisa senangin orang, emangnya senang? Stres. Kalau ada saudara datang, orang tua perlu, kalau kita kekurangan,
Kan kita menjadi bahagia kalau kita bisa membahagiakan orang. Catat itu. Ya, kebahagiaan kekal adalah kita jadi lebih bahagia kalau kita bisa bahagiakan orang. Lah kalau kita bokeh, orang yang kita sayang perlu duit, gimana? Kalau kita nggak bisa nolong gimana? Gitu. Jadi pasti ini kita hidup dalam kelimpahan gitu, ya kan? Diberkati untuk memberkati. Itu kursi yang dari Yani bakal saya. Diberkati untuk memberkati, tulisannya begitu. Maka ini kalau salah satu semuanya salah, ya gimana masuk sorga gitu. Ayo kita baca Markus 10:24 aja sayang, karena di catatan ada sinonimnya pasti aku udah tahu. Yuk kita baca ya, 2, 3. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk dalam kerajaan Allah. Stop dah sampai sini dulu, stop. Makanya ada perkataan pilih aku atau pilih mamon. Coba bayangin, ya. Jadi orang kaya pikir semua bisa dibeli sama duit. Itu nomor 1. Kenyataannya memang benar, duit punya kuasa. Kenyataannya memang benar. Secara dunia duit punya kuasa gitu, ya kan? Makanya sukar orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? No, ya, bisa. Firman Tuhan memang tidak masuk akal, tetapi bersama Dia, di dalam Dia tidak ada yang mustahil. Kita bisa.